Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simpanan deposito. Kompetensi dasarnya terdapat pada KD 3.8, yaitu menganalisis simpanan dana deposito, dan KD 4.8, yaitu menghitung simpanan dana deposito. Tujuan pembelajarannya: setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian simpanan deposito dengan tepat. 2. Menjelaskan keuntungan deposito dengan tepat. 3. Menjelaskan jenis-jenis simpanan deposito dengan tepat. 4. Menghitung bunga deposito dengan tepat. Submaterinya terdiri dari 1. Pengertian simpanan deposito, 2. Keuntungan deposito, 3. Jenis-jenis simpanan deposito, 4. Menghitung bunga deposito. Pengertian simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan salah satu jenis simpanan bank yang bersumber dari masyarakat. Berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Keuntungan deposito yang pertama, setoran minimal. Tidak seperti tabungan yang dapat dibuka dengan setoran awal yang kecil. Minimal penempatan deposito lebih besar, sehingga harus punya uang lebih banyak untuk membuka deposito. Besarnya minimal pembukaan deposito pada tiap bank bervariasi, tetapi rata-rata saat ini yang paling minimal yaitu Rp1.000.000. Keuntungan deposito yang kedua yaitu jangka waktu. Penempatan deposito mengharuskan adanya pengendapan dana selama jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabahnya, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Karena itu, jika ingin menambah jumlah saldo deposito, hal itu tidak dapat dilakukan setiap saat. Keuntungan deposito yang ketiga yaitu bunga deposito. Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan, sehingga otomatis dana akan berkembang lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan. Keuntungan yang keempat dari deposito yaitu risiko rendah. Walaupun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tabungan maupun giro, namun
Karena masih sama-sama produk simpanan di bank, maka deposito bisa digolongkan produk simpanan beresiko rendah. Kemudian keuntungan deposito yang kelima yaitu biaya administrasi dan pajak. Keuntungan lainnya dari deposito adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Tidak seperti tabungan dan giro yang dikenakan biaya administrasi bulanan. Walaupun demikian, pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari hasil bunga deposito saja, tidak termasuk pokok. Selanjutnya, jenis-jenis simpanan deposito. Yang pertama, jenisnya ada deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, deposit on call. Apa itu deposito berjangka? Ya, deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Selanjutnya yang kedua, apa itu sertifikat deposito? Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya, di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Kemudian jenis-jenis simpanan deposito yang ketiga yaitu deposit on call. Apa itu deposit on call? Deposit on call adalah deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah atau tergantung bank yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal jenis deposito yang pertama dulu ya, deposito berjangka. Contoh yang pertama, misalnya Nyonya Nurian ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah 50 juta rupiah dan pembayaran secara tunai. Bunga 18% per tahun dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Nurian terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%? Ya, cara menghitungnya, kita hitung bunganya dulu. Bunganya 18% per tahun, berarti 18% dikali nominal depositonya 50 juta, jadi dikali 50 juta, kemudian kali 1 bulan, ya karena di sini pertanyaannya jumlah bunga yang diterima setiap bulan, jadi kali 1 ya, 1 bulan per 12 bulan. Ini harus dibagi 12 bulan karena ini bunganya 18% untuk 1 tahun, 18% per tahun. Jadi ini dibagi 12 bulan ya, karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, jadi setelah dihitung hasilnya sebesar Rp750.000. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya dikenakan 15% dari bunga, berarti 15%
dikali bunga yang tadi sudah kita hitung, yaitu 750.000. Jadi hasilnya sama dengan 112.500 rupiah. Nah, kemudian jadi bunga yang Nyonya Nurian terima setiap bulan sama dengan 750.000 dikurang 112.500 rupiah. Hasilnya 637.500 rupiah. Ya, selanjutnya masih contoh deposito berjangka. Contoh yang kedua. Misalnya, Tuan Aris ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta rupiah. Jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan dan bunga dikenakan 16% per tahun. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%? Ya, cara menjawabnya, kita hitung dulu bunganya. Bunganya 16% per tahun, ya berarti 16% kali nominalnya 50 juta, jadi kali 50 juta dikali 9 itu jangka waktu yang diinginkan ya, jangka waktu deposito berjangkanya 9 bulan per 12 bulan, karena ini bunganya per tahun 16%-nya, jadi harus dibagi 12 ya, karena setahun ada 12 bulan. Ya, jadi hasilnya sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian kita hitung pajaknya 15%. Pajaknya dikenakan 15%, berarti 15% dikali bunga, yaitu dikali 6 juta, sama dengan 900.000 rupiah. Jadi, bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo, yaitu bunga dikurangi pajak, jadi 6 juta dikurangi 900.000 sama dengan 5.100.000 rupiah. Kemudian contoh soal sertifikat deposito. Contoh yang pertama, Tuan Ra ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito tingkat SD nominal masing-masing 10 juta rupiah. Bunga 16% per tahun dan diambil di muka. Jangka waktu adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajak dikenakan 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus Tuan Rai bayar kepada pihak bank jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka? Cara menjawabnya, kita hitung dulu total nominal sertifikat deposito. Ini ada 10 lembar ya, berarti 10 lembar dikali masing-masing lembarnya 10 juta, jadi 10 lembar dikali 10 juta sama dengan 100 juta. Ini total nominal sertifikat depositonya 100 juta. Nah, baru kita hitung bunganya. Bunganya 16% per tahun, berarti 16% dikali nominal sertifikat deposito yaitu 100 juta. Ini ya, 100 juta dikali 12. Karena di sini jangka waktu yang diambil ada 12 bulan. Jangka waktunya 12 bulan, berarti kali 12 per 12 bulan. Karena bunga 16% ini per tahun. Nah, setahun itu ada 12 bulan, berarti kita bagi 12 ya, 12 bulan. Setelah dihitung hasilnya 16 juta rupiah. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya 15%. Nih ya, pajak dikenakan 15%. Jadi pajaknya 15% dikali bunga. Bunganya tadi sudah kita hitung 16 juta. Berarti 15% kali 16 juta. Hasilnya 2.400.000 rupiah. Nah, jadi bunganya yang diterima 16 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan
Rp13.600.000. Itu bunga yang diambil di muka. Nah, jadi jumlah yang harus dibayar Tuan Rai kepada pihak bank sebesar 100 juta dikurangi bunga yang sudah diambil di muka dikurangi 13.600.000 sama dengan Rp86.400.000. Ya, jadi Tuan Rai membayar kepada pihak bank sebesar Rp86.400.000 saja ya. Karena bunganya sudah diambil duluan di muka. Masih contoh sertifikat deposito, contoh yang kedua. Misalnya, Nyonya Rina ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal masing-masing Rp25 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Pembayaran dibebankan ke rekening tabungannya. Bunga 17% per tahun dan diambil di muka tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Rina terima jika dikenakan pajak sebesar 15%? Ya, cara menjawabnya, kita hitung dulu total nominal sertifikat deposito. Ya kan ada 10 lembar, berarti 10 lembar dikali masing-masing lembarnya 25 juta. Berarti dikali 25 juta. Jadi nominal jadinya 250 juta ya. Jadi nominal sertifikat deposito 250 juta rupiah. Kemudian kita hitung bunganya. Di sini bunganya 17% per tahun, berarti 17% dikali nominal sertifikat deposito ini ya 250 juta. Jadi dikali 250 juta dikali 3, karena ini jangka waktu deposit sertifikat depositonya 3 bulan, jadi kali 3 per 12 bulan ya, karena ini bunganya kan 17% per tahun, jadi dibagi 12 karena setahun itu ada 12 bulan. Kemudian setelah dihitung hasilnya 10.625.000 rupiah. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya sebesar 15%, jadi 15% dikali bunga yang sudah tadi kita hitung ya, jadi dikali 10.625.000 rupiah sama dengan 1.593.750 rupiah. Jadi bunga yang diterima Nyonya Rina sebesar bunga dikurangi pajak, jadi 10.625.000 rupiah dikurangi 1.593.750 rupiah. Hasilnya 9.031.250 rupiah. Ya, jadi itu bunga yang diterima Nyonya Rina. Selanjutnya contoh deposit on call. Contoh soalnya, misalnya Tuan Arbi memiliki uang sejumlah 300 juta, ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini, tanggal 3 Januari 2021. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 4% per bulan dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 19 Januari 2021, Tuan Arbi mencairkan deposit on call-nya. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Tuan Arbi terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%? Cara menjawabnya, kita cari dulu lama deposit on call-nya mulai dari tanggal 3 Januari sampai 19 Januari ini ya, mulai tanggal 3 Januari sampai tanggal 19 Januari itu ada 16 hari ya. Jadi kita hitung 3, 4, 5, mulai dari 4 berarti dong ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Jadi ada 16 hari mulai dari tanggal 3 Januari sampai 19 Januari itu ada 16 hari. Lalu kita hitung bunganya 4% per bulan, berarti 4%
dikali nominal deposit on call-nya 300 juta. Ini ya, 300 juta. Dikali lamanya deposit on call-nya 16 hari. Ini 16 hari per 30 hari. 30 hari ya, karena di sini bunganya 4% per bulan. 1 bulan ada 30 hari. Jadinya per 30 hari. Setelah kita hitung hasilnya 6.400.000 rupiah. Pajaknya 15%, nih ya, pajak 15%. Jadi 15% dikali bunga. Jadi 15% dikali 6.400.000 sama dengan 960.000 rupiah. Jadi bunga yang diterima Tuan Arbi sebesar 6.400.000 dikurang 960.000 rupiah sama dengan 5.440.000 rupiah. Contoh soal. Yang pertama, contoh soal deposito berjangka. Contoh yang pertama, Nyonya Nurian ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah 50 juta rupiah dan pembayaran secara tunai. Bunga 18% per tahun dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Nurian terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%? Berarti, angka yang pertama kita mencari bunganya dulu. Bunganya 18% per tahun ya, berarti 18% dikali nominal depositonya 50 juta. Ya, jadi dikali 50 juta kali 1 bulan. Karena yang ditanya bunga setiap bulan yang diterima. Jadi kali 1 bulan per 12 bulan ya. Karena ini bunganya 18% per tahun, maka di sini kita bagi 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, jadi setelah dihitung hasilnya 750.000 rupiah. Setelah itu kita cari pajaknya. Pajaknya dikenakan 15% dari bunga, berarti 15% dikali 750.000 rupiah, hasilnya 112.500 rupiah. Jadi bunga yang Nyonya Nurian terima setiap bulan sama dengan bunga dikurang pajak, hasilnya 637.500 rupiah. Masih deposito berjangka. Contoh yang kedua, Tuan Aris ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta rupiah. Jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan dan bunga dikenakan 16% per tahun. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%? Ya, cara menjawabnya berarti kita hitung dulu bunganya. Bunganya 16% per tahun, berarti 16% kali nominalnya deposito 50 juta, berarti kali 50 juta dikali 9, karena ini depositonya jangka waktunya 9 bulan ya, berarti kali 9 per 12 bulan ya, karena di sini bunganya 16% per tahun, jadi di sini per 12 bulan ya, jadi ini kita bagi 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, setelah dihitung hasilnya sama dengan 6 juta rupiah. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya 15%, berarti 15% dikali bunga. Bunganya tadi 6 juta ya, berarti kali 6 juta. Hasilnya
Rp900.000. Jadi, bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo sama dengan bunga dikurangi pajak, berarti 6 juta dikurangi 900.000 sama dengan 5.100.000 rupiah. Kemudian contoh soal sertifikat deposito. Contoh yang pertama, Tuan Ray ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito singkat SD nominal masing-masing 10 juta rupiah. Bunga 16% per tahun dan diambil di muka. Jangka waktu adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajak dikenakan 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus Tuan Ray bayar kepada pihak bank jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka? Cara menjawabnya, kita hitung dulu total nominal sertifikat deposito. Ini ada 10 lembar ya, berarti 10 lembar dikali masing-masing lembarnya 10 juta, jadi 10 lembar dikali 10 juta sama dengan 100 juta. Ini total nominal sertifikat depositonya 100 juta. Nah, baru kita hitung bunganya. Bunganya 16% per tahun, berarti 16% dikali nominal sertifikat deposito yaitu 100 juta. Ini ya, 100 juta dikali 12. Karena di sini jangka waktu yang diambil ada 12 bulan. Jangka waktunya 12 bulan, berarti kali 12 per 12 bulan. Karena bunga 16% ini per tahun. Nah, setahun itu ada 12 bulan, berarti kita bagi 12 ya, 12 bulan. Setelah dihitung hasilnya 16 juta rupiah. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya 15%. Nih ya, pajak dikenakan 15%. Jadi pajaknya 15% dikali bunga. Bunganya tadi sudah kita hitung 16 juta, berarti 15% kali 16 juta, hasilnya 2.400.000 rupiah. Nah, jadi bunganya yang diterima 16 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan 13.600.000 rupiah. Itu bunga yang diambil di muka. Nah, jadi jumlah yang harus dibayar Tuan Ray kepada pihak bank sebesar 100 juta dikurangi bunga yang sudah diambil di muka dikurangi 13.600.000 sama dengan 86.400.000 rupiah. Ya, jadi Tuan Ray membayar kepada pihak bank sebesar 86.400.000 rupiah saja ya. Karena bunganya sudah diambil duluan di muka. Masih contoh sertifikat deposito, contoh yang kedua. Misalnya, Nyonya Rina ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal masing-masing 25 juta rupiah. Untuk jangka waktu 3 bulan. Pembayaran dibebankan ke rekening tabungannya. Bunga 17% per tahun dan diambil di muka tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Rina terima jika dikenakan pajak sebesar 15%? Nah, cara menjawabnya, kita hitung dulu total nominal sertifikat deposito. Ya kan ada 10 lembar, berarti 10 lembar dikali masing-masing lembarnya 25 juta. Berarti dikali 25 juta. Jadi nominal jadinya 250 juta ya. Jadi nominal sertifikat deposito 250 juta rupiah. Kemudian kita hitung bunganya. Di sini bunganya 17% per tahun, berarti 17% dikali nominal sertifikat deposito ini ya 250 juta. Jadi dikali 250 juta dikali 3 karena ini
Rp625.000 dikurangi Rp1.593.750. Hasilnya Rp9.031.250. Ya, jadi itu bunga yang diterima Nyonya Rina. Selanjutnya contoh deposit on call. Contoh soalnya, misalnya Tuan Arbi memiliki uang sejumlah 300 juta, ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini, tanggal 3 Januari 2021. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 4% per bulan dan diambil pada saat pencairan pada tanggal 19 Januari 2021. Tuan Arbi mencairkan deposit on call-nya. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Tuan Arbi terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%? Cara menjawabnya, kita cari dulu lama deposit on call-nya mulai dari tanggal 3 Januari sampai 19 Januari ini ya. Mulai tanggal 3 Januari sampai tanggal 19 Januari itu ada 16 hari. Ya, jadi kita hitung 3 4 5, mulai dari 4 berarti hitung ya. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ya, jadi ada 16 hari mulai dari tanggal 3 Januari sampai 19 Januari itu ada 16 hari. Lalu kita hitung bunganya 4% per bulan, berarti 4% dikali nominal deposit on call-nya 300 juta. Ini ya, 300 juta dikali lamanya deposit on call-nya 16 hari. Ini 16 hari per 30 hari. 30 hari ya, karena di sini bunganya 4% per bulan. Satu bulan ada 30 hari, jadinya per 30 hari. Setelah kita hitung hasilnya Rp6.400.000. Pajaknya 15%, nih ya, pajak 15%. Jadi 15% dikali bunga. Jadi 15% dikali Rp6.400.000 sama dengan Rp960.000. Jadi bunga yang diterima Tuan Arbi sebesar Rp6.400.000 dikurang Rp960.000 sama dengan Rp5.440.000. Sekian penjelasan tentang simpanan deposito. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.